belasan karung beras bantuan dari Dinas Sosial untuk segmen penerima program Keluarga Harapan itu terendam banjir. Akibatnya beras itu rusak dan saat ini penerima bantuan tidak bisa menerima beras karena berasnya saat ini dalam kondisi yang rusak. Ketua RT Bunda Agus sempat saya wawancarai dan dia menyampaikan bahwa pasca beras-beras itu ditemukan sudah dalam kondisi rusak akibat terendam banjir, dia langsung menyampaikan kepada warga dan juga penerima bantuan terkait dengan kondisi beras itu dan sesegera mungkin dia lalu melaporkan kepada pihak Dinas Sosial. Sekian Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Bunda Agus, Ketua RT 7 Kelurahan Tetandara, Kota ND. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai Ketua RT 7 ini, di mana sekitar jam 2 tadi kami tergenang banjir, yang airnya titik airnya datang dari got bandara dengan got dari depan jalan. Di mana saya punya kios, saya sebagai agen breeding, saya punya beras untuk anak-anak cacat sebanyak 15 karung terendam air banjir. Dan anak meminta tolong supaya membantu saya untuk mengangkat beras dari kios menuju rumah, tapi membuat api lagi karena beras kami sudah basah dan saya tidak bisa membagikan lagi kepada masyarakat yang hak menerima. Terima kasih. Dari NTT kita beralih ke Sulawesi Selatan, Saudara. Banjir melanda 10 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu 22 September malam. Kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Walendrang Utara. Banjir disertai lumpur ini merusak puluhan rumah milik warga serta memutus 2 jembatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur, ada Arwin Ahmad yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Arwin. Halo rekan Arwin. Rekan Arwin bisa mendengar suara kami dari studio? Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Timur, Arwin Ahmad. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melepas atlet dari 14 cabang olahraga yang siap bertanding di PON Papua 2021 pada Kamis 23 September. Kegiatan pelepasan atlet dari 14 cabur ini berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolda Sultra, Irjen Polian Sultra Indrajaya, dan Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut Andika Sri Mutia. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun News Sultra ada Husni Husein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo Firda, selamat siang. Ya, Husni, bisa Anda gambarkan bagaimana proses kegiatan pelepasan atlet PON di Sultra ini? Ya, Firda, dapat saya laporkan bahwa memang kemarin Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi telah melepas sebanyak 14 cabang olahraga atlet dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlaga di PON Papua nanti. Kemudian pada saat acara tersebut juga bukan hanya proses pelepasan dari Gubernur Sultra ke para cabur atlet, namun juga penyerahan ketua kontingen terhadap sekretaris daerah yaitu Haja Nur Endang Abbas yang diberikan langsung dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan dapat saya laporkan juga dalam kegiatan perhelatan kemarin itu tetap dalam penerapan protokol kesehatan. Seperti itu, Firda. Husni, lantas ada berapa atlet dan cabang olahraga mana saja perwakilan dari Sulawesi Tenggara untuk laga PON ke-20 Papua ini? Ya, Firda.
sebanyak 14 cabur atlet dari Sulawesi Tenggara yang akan berlaga di PON Papua 2021 nanti, dan terdiri dari atlet dayung, kemudian maksud kami cabang olahraga dayung, kemudian cabur taekwondo, kemudian cabur silat, cabur karate, cabur atletik, kemudian cabur bermotor, kemudian ada cabur bulu tangkis, kemudian panjat tebing, kemudian ada cabur menembak, kemudian ada cabur sepak takraw, selang, dan renang. Dan ke-14 cabur atlet Sulawesi Tenggara ini akan berangkat ke PON Papua nanti berangsur-angsur, seperti halnya sepak takraw yang hari ini telah berangkat dari Bandara Halu Lekendari menuju Bandara Hasanuddin Makassar, dan akan nantinya ke PON Papua, dan seperti tanggal 27 juga nanti akan disusul oleh atlet dari cabur bulu tangkis. Seperti itu, Firda. Husni, lantas apakah nantinya mungkin ada atlet begitu yang berprestasi di laga PON ke-20? Apakah nanti ada penghargaan khusus begitu dari pemerintah setempat? Ya, Firda, memang usai perhelatan kegiatan kemarin kami juga sempat berbincang-bincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazim, dan kami menanyakan hal tersebut. Dan ia mengatakan memang ada hadiah atau achievement khusus yang akan diberikan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, begitupun dengan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada atlet-atlet nantinya yang akan menyumbangkan medali pada saat berlaga di PON Papua nanti. Seperti halnya kemarin ada salah satu atlet dari cabur triathlon yang membawakan medali perak, sebagaimana juga ini ialah cabur atlet yang menyumbangkan medali pertama bagi Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi dan akan memberikan hadiah, namun hadiah tersebut clue dari yang kami dapatkan belum diberitahu. Demikian Firda yang dapat saya laporkan. Baik, Tribuners, jurnalis kami Husni Hussein juga sudah melakukan wawancara dengan PLT Ketua KONI Sultra, Laude Suryono. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah pada hampir selesai semua. Malam ini kita Pak Gubernur, kita Pak Kominda melepas kontingen Sultra dengan harapan kontingen Sultra itu bisa lebih baik dari PON yang lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir melanda 10 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Walendrang Utara. Banjir disertai lumpur ini merusak puluhan rumah milik warga serta memutus 2 jembatan. Banjir di 2 kecamatan ini akibat 2 sungai di daerah tersebut meluap, yakni Sungai Makawa dan Sungai Salutubu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur. Ada Arwin Ahmad yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Arwin. Ya, halo rekan Firda. Ya, Arwin, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa ini banjir ini terjadi di 2 kecamatan tersebut? Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan Tribuner. Selamat siang. Ya, benar terjadi banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Walendrang Utara. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 22 September 2021 sekitar pukul 8 malam hingga menjelang tengah malam baru air surut. Banjir ini disertai dengan lumpur, itu karena diduga terjadi longsor di bagian hulu sungai. Ada 2 sungai yang meluap, yaitu Sungai Makawah dan Sungai Salutubu. Nah, ini merupakan kali pertama banjir besar terjadi di 10 desa ini, sehingga membuat warga sekitar cukup panik dan mengamankan diri ke tempat yang lebih aman. Kemudian mendapat informasi dari warga dan di sosial media, petugas dari Basarnas dan BPBD Luwu langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir ini ke tempat yang lebih aman. Sementara seperti itu. Arwin, lantas dari 2 kecamatan tersebut, desa mana saja yang terdampak banjir ini? Bisa Anda jelaskan? Ya, saya sebutkan
ada 10 desa. Yang pertama yaitu Desa Salutugu, itu terletak di Kecamatan Walendrang Utara. Di desa tersebut ada hampir 100 kakak yang terdampak banjir, dan rumah dan isi perabotannya sebagian rusak karena dihantam banjir beserta lumpur. Kemudian ada Desa Salulino, ada sekitar 50 kakak yang terdampak. Kemudian Desa Marabuana, kemudian Desa Pongko, kemudian ada Desa Siteba. Ini salah satu desa yang tidak teraliri jaringan internet dan telepon. Di desa ini ada 4 rumah yang hanyut dan 2 jembatan gantung itu terputus akibat dihantam banjir, sehingga membuat akses jalan masuk ke Desa Siteba ini juga ikut. Harun, hingga saat ini apa saja yang dibutuhkan warga korban banjir di sana? Ya, hingga saat ini yang dibutuhkan warga itu adalah air bersih tentunya, kemudian makanan siap saji, kemudian beras, dan juga perlengkapan tidur dan serta perlengkapan bayi. Itu yang paling dibutuhkan sampai saat ini, kan Firda. Arun, apakah saat ini sudah ada bantuan begitu dari relawan ataupun pemerintah kepada para korban yang terdampak banjir? Ya, keesokan harinya pasca terjadinya banjir, tepatnya kemarin ya, sejumlah relawan sudah berdatangan, mulai dari PMI Palang Merah Indonesia, kemudian PSC 119 Luwu, kemudian Darut Tauhid, relawan Darut Tauhid, kemudian relawan Muhammadiyah, kemudian Karang Taruna, kemudian WMI Wahana Muda Indonesia, kemudian dari mahasiswa ada mahasiswa Imwal, kemudian dari Gama Pala Palopo, Palang Merah Remaja, kemudian ada juga tentunya dari BPBD Luwu, serta beberapa relawan-relawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu melakukan membantu warga setempat untuk melakukan pembersihan. Ada juga yang datang untuk membawa sejumlah logistik bantuan kepada warga yang terdampak banjir ini. Kemarin juga saya mendapat informasi dari Pemprov Sulawesi Selatan setelah mengirim bantuan berupa logistik. Seperti itu, Renata. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Timur Arwin Ahmad atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pria berinisial FS 30 tahun, warga kampung Cicalung, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Banten, tega menghabisi nyawa kekasih gelap sang istri NS, yakni Yudi Apriyadi, Rabu 22 September. Hal itu terjadi lantaran sang suami tak terima istrinya selingkuh dengan kekasih yang diketahui merupakan orang dekatnya.
Aksi perselingkuhan sendiri diketahui oleh sang suami yang pada saat itu baru pulang dari Jakarta untuk bekerja. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten. Ada Martin Ronaldo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo Firda. Martin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan terhadap korban ini? Ya, Firda, terima kasih. Selamat siang para Tribuners yang ada di Indonesia. FS berumur 30 tahun, warga Kampung Cicalung, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, tega menghabisi nyawa dari kekasih gelap sang istri, yakni Yadi, yang merupakan memang masih dalam satu kampung begitu, dengan cara memukul ataupun mengkeroyok bersama dengan 4 orang lainnya, Firda. Kejadian ini sebenarnya terjadi pada hari Rabu, tepatnya pada pukul 9 malam. Pada saat itu FS yang merupakan seorang pekerja di Jakarta mendapatkan informasi dari tetangga beliau ataupun merupakan dari kerabat beliau, mengatakan bahwa seringkali ada pria yang datang ke rumahnya begitu, Firda. Lantas informasi tersebut membuat pelaku langsung pulang ke rumah yang berada di Pandeglang dari Jakarta untuk memastikan ataupun mengecek informasi tersebut begitu, Firda. Lantas apa yang menjadi alasan utama terjadinya pembunuhan begitu, Martin? Ya, Firda, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kapolres Pandeglang, yakni AKBP Belni, mengatakan bahwa motif dari pembunuhan tersebut akibat cemburu yang didapatkan oleh pelaku ketika melihat handphone sang istri pada saat itu banyak sekali panggilan masuk ataupun panggilan video call dari korban kepada sang istri begitu, Firda. Dan ini sudah sering kali terjadi dan memang pada saat dikumpulkan ataupun diinterogasi baik itu korban dan sang istri sudah mengaku bahwa sudah melakukan hubungan badan beberapa kali di daerah rumahnya tanpa sepengetahuan sang suami begitu, Firda. Lantas ketika mengetahui terjadinya aksi tersebut, sang suami pun langsung melaporkan ataupun memanggil kerabat-kerabatnya seperti kakak kandungnya dan saudara-saudaranya untuk segera memanggil sang ayah dari korban tersebut begitu, Firda. Lantas bagaimana, apakah saat ini ada berapa tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Polres Pandeglang terkait kasus pembunuhan dan pengeroyokan ini? Ya, informasi yang kami dapat, Firda, dari 4 pelaku yang melakukan pengeroyokan, 2 diantaranya sudah diamankan oleh pihak Polres Pandeglang, yakni FS yang merupakan sang suami dan juga MI yang merupakan ayah korban yang pada saat bersamaan juga melakukan pengeroyokan terhadap anaknya sendiri lantaran diduga malu ketika sang anak diketahui melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain begitu, Firda. Lantas saat ini bagaimana nasib pelaku yang sudah ditahan oleh Polres Pandeglang? Bagaimana untuk proses hukumnya begitu? Ya, Firda, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini pihak dari Polres Pandeglang masih melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap kasus tersebut, dan juga memang pihak Polres juga saat ini sedang memburu 2 pelaku lainnya untuk segera ditindaklanjuti, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita Parubaya di Pemulutan Barat, Ogan Ilir. Petugas gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Pemulutan meringkus pelaku bernama Syazili, 34 tahun, warga dusun 1 Desa Seribanding, Kecamatan Pemulutan Barat.
Adapun lokasi pembunuhan terhadap korban bernama Tarbiyah 52 tahun berada di Dusun 2, Desa Seribanding tak jauh dari kediaman tersangka. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Ya. Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat korban ini? Ya, pada Jumat tanggal 17 September lalu, pihak kepolisian dari sektor Pemulutan Polres Ogan Ilir mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan sesosok mayat di Dusun 2, Desa Seribanding, Kecamatan Pemulutan Barat pada Jumat pagi sekira pukul 5.15 waktu setempat. Setelah itu, setelah mendapat kabar penemuan mayat itu, polisi melakukan olah TKP hingga ditemukan kondisi mayat dalam kondisi leher disayat oleh benda tajam. Firda. Lantas bagaimana terkuaknya pelaku ini bisa diidentifikasi oleh pihak kepolisian? Ya, petugas gabungan Polsek Pemulutan dan Satreskrim Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil olah TKP ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan. Hasilnya ada mengerucut ke terduga pelaku hingga dilakukan penyelidikan mendalam dan didapatkanlah seorang tersangka yang tidak lain merupakan warga desa setempat atau warga desa Seribanding. Hingga berhasil diamankan pada Kamis 23 September lalu. Firda. Lantas Agung, apa motif dari pelaku sendiri ini membunuh korban Tarbiyah? Ya, pelaku kini ditetapkan tersangka atas nama Sazili, usia 34 tahun. Saat ini polisi sedang menyelidiki motif sebenarnya dari pelaku menghabisi nyawa korban. Namun hasil dugaan sementara diketahui bahwa tersangka mengaku kesal dengan korban. Namun di sini tidak dijelaskan secara detail apa yang menyebabkan tersangka emosi hingga nekat menghabisi nyawa korban. Firda. Lantas, Agung, ada informasi bahwa tersangka dan juga korban ini merupakan ODGJ itu. Bagaimana informasi lengkapnya soal hal ini? Apakah memang betul seperti demikian? Ya, pihak kepolisian saat awal penyelidikan meminta keterangan kepada warga setempat. Dijelaskan bahwa korban merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun polisi tidak percaya begitu saja hingga melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar di Palembang. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit tersebut, disebutkan bahwa baik tersangka maupun korban terdaftar sebagai ODGJ. Sehingga polisi pun saat rilis menyebutkan bahwa memang benar keduanya merupakan ODGJ. Firda. Lantas bagaimana saat ini kondisi tersangka? Apakah sudah masih berada di kantor kepolisian atau bagaimana? Ya, tersangka setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Pemulutan dan Mapolres Ogan Ilir saat ini masih dilakukan observasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Polisi juga masih melakukan pengembangan terhadap tersangka untuk diambil tindakan atau proses hukum selanjutnya. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Agung Dwi Payana juga sudah melakukan wawancara dengan AKBP Yusantio Sandi Kapolres Ogan Ilir. Berikut liputannya untuk Anda. Kembang juga Seribanding, akan kami perdalam terkait motifnya karena dia juga terdaftar dalam buku orang dalam gangguan jiwa. Ya, yang pasti penyidikan akan kita tindak lanjutin sesuai dengan kondisi terduga ini. Nanti akan kita kembangkan beserta dengan ahli-ahli dan nanti arah prosesnya kemana. Nanti akan kita tindak lanjut. Korban juga sudah kita dalamin, dia juga terdaftar dalam orang dalam gangguan jiwa juga. Jadi pelaku dan korban sama-sama? Masih kita dalamin ada keterkaitan atau enggak secara khusus. Yang pasti dua-duanya mereka berkebutuhan khusus
mereka terdaftar dalam buku register orang dalam gangguan jiwa, kemudian mereka dalam satu wilayah, cuman yang kita akan merangkai lagi nanti. Kita beralih ke Riau, Saudara. Kasus penemuan mayat di Jalan Lintas Timur, kilometer 55 Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya terungkap. Setelah Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan mencocokkan hasil autopsi jenazah dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, terungkap penyebab kematian serta identitas korban. Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko mengatakan mayat yang ditemukan bernama Hasudungan Manulang yang hilang sejak 8 Juli 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya saat akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Ya, halo Firda, selamat siang Tribuners. Ya, Yohanes, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi penemuan mayat ini dan apa kendala untuk mengidentifikasinya dari pihak kepolisian? Baik Firda, penemuan mayat berawal dari tanggal 20 hari Senin yang lalu. Seorang pekerja kebun yang bekerja di sebuah kebun kelapa hibrida menemukan sesosok mayat yang dalam keadaan membusuk dan melaporkannya kepada masyarakat setempat serta hingga ke kepolisian. Alhasil, Polsek Bandar Sekijang bekerjasama dengan Satreskrim Polres Pelalawan melakukan evakuasi dan pengamanan di TKP untuk mendalami penemuan mayat tersebut. Kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk kemudian dipelajari apa penyebab kematiannya. Demikian Firda. Lantas, bagaimana akhirnya polisi ini bisa mengungkap identitas dari mayat tersebut? Baik Firda, kepolisian akhirnya bisa mengungkap dengan cara ketika mayat ditemukan sudah dalam keadaan sebagian besar tulang belulang ataupun tengkorak dan tidak dikenali lagi baik pun identitas maupun jenis kelaminnya. Alhasil setelah polisi melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melalui media sosial, ada 3 orang saksi yang mengaku mengenal korban mendatangi Polsek Bandar Sekijang. Mereka menyatakan kehilangan temannya sejak tanggal 8 Juli lalu. Alhasil mereka menunjukkan semua barang-barang dan yang milik korban yang ditemukan di TKP untuk dikenali. Ternyata 3 temannya itu mengenali baik topi, pakaian maupun semua yang dipakai korban. Khususnya pada saat polisi mendatangi TKP mendapatkan kunci daripada rumah kontrakan korban. Alhasil polisi dan saksi mencocokkan kunci ke gembok kontrakan korban dan ternyata benar hal itu cocok dan semuanya dicocokkan oleh polisi. Demikian Firda. Lantas apa barang bukti yang menjadi kunci utama begitu dari pihak kepolisian untuk mengungkap identitas dari mayat ini? Baik Firda, polisi menunjukkan semua barang bukti yang ditemukan di TKP kepada 3 orang rekannya termasuk pemilik kontrakan daripada korban, termasuk itu sebuah kunci yang merupakan anak kunci dari gembok rumah korban. Polisi dan saksi pergi ke rumah korban untuk mencocokkan anak kunci tersebut dan ternyata pintunya terbuka. Kemudian para saksi menghubungi keluarga korban yang ada di Sumatera Utara untuk datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan cek DNA, ternyata betul jika korban yang ditemukan sudah membusuk dan menjadi tengkorak itu merupakan Hasudungan Manulang. Kemudian polisi menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda sore ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Masih bersama saya, Firdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Ahmad Akmal Fatoni, dijemput petugas Kejaksaan Negeri Lampung Timur pada Kamis 23 September kemarin. Kejari Lampung Timur menetapkan Ahmad Akmal Fatoni sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2018. Akmal langsung ditahan seusai diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Sukadana. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung maksud kami, ada Yogi Wahyudi yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yogi. Halo rekan Firda. Ya, Yogi, bisa Anda jelaskan terkait penetapan tersangka dari Ketua DPRD Lampung Timur ini seperti apa informasi lengkapnya? Baik rekan Firda dan Tribuners, kemarin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Wakil Ketua DPR di Lampung Timur, Akmal Fatoni, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur. AF juga diketahui sebagai Wakil Ketua 1 ya, DPRD Kabupaten Lampung Timur periode 2019-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Ariana Juliastuti, mengatakan ya, Kejaksaan Lampung Timur menetapkan AF atau Akmal Fatoni tadi sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Karang Taruna tahun 2018. AF langsung ditahan usai diperiksa tim penyelidik Kejaksaan Negeri Sukadana. Nah, AF ini memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat ya, dengan didampingi penasehat hukumnya. Ariana atau Kepala Kejaksaan Kejari menuturkan AF ini merupakan Ketua Karang Taruna Lampung Timur. Nah, ia kurang lebih mengalami pemeriksaan kurang lebih selama 6 jam dari pukul 9 sampai dengan pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore di ruang Kasipitsu Kejari Sukadana. Setelah dilakukan pemanggilan ketiga, ini adalah panggilan ketiga ya terhadap AF, para jaksa penyelidik menemukan bukti awal permulaan dan itu dianggap cukup, maka dengan dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah Karang Taruna tahun 2018. Nah, sesuai hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Akmal Fatoni diduga telah melakukan korupsi dana hibah Karang Taruna ya sekitar 100.180.000 dari anggaran dana hibah Karang Taruna sebesar 250 juta rupiah tahun 2018. AF ya, Akmal Fatoni juga yang sebagai Ketua Karang Taruna Lampung Timur pada tahun 2018 itu awalnya mengajukan proposal dana hibah pada Pemkab Lampung Timur yang dicairkan dengan 2 tahap. Nah, menurut Ariana, tersangka AF ini mengajukan proposal dengan tahap pertama yaitu 125 juta dan tahap kedua 125 juta pada tahun 2018. Nah, setelah dilakukan penyidikan, akhirnya pihak kejaksaan menemukan bukti awal dan menetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara kurang lebih 100 juta. Begitu rekan Firda. Yogi, lantas saat ini dari Wakil Ketua DPRD Lampung Timur ini Akmal Fatoni sudah berstatus sebagai tersangka begitu. Bagaimana untuk saat ini proses hukumnya? Kemarin ya, saya jelaskan dulu rekan Firda, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur ya, Ariana Juliastuti juga mengatakan ini sudah panggilan ketiga. Diketahui juga panggilan pertama pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan panggilan keduanya dengan pada tanggal 15 September 2021 serta panggilan ketiga kemarin di surat pada tanggal 20 September 2021. Nah, setelah mendapatkan bukti yang cukup ya, maka dianggap sebagai tersangka. Nah, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Akmal Fatoni ini diamankan atau ditahan oleh Kejari. Alasannya ya agar tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan atau merusakkan barang bukti, dan dia saat ini ditahan di rumah tahanan atau rutan Sukadana Lampung Timur untuk 20 hari ke depan mulai dari terhitung tanggal 23 kemarin.
Begitu rekan Firda. Yogi, lantas apa langkah dari Kejari selanjutnya seusai menetapkan Akmal Faton ini sebagai tersangka begitu? Setelah dilakukan penyelidikan kemarin ya, ditemukan kerugian kurang lebih 100.180.000 tadi, ditetapkan tersangka AF atau Akmal Fatoni ini ditahan di rumah tahanan Sukadana sementara 20 hari. Nah, Kejari mengatakan kemarin akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Nah, sampai sejauh ini memang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Kejari. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Yogi juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Ariana Juliastuti. Berikut liputannya untuk Anda. Para jaksa penyidik telah mendapatkan bukti awal bukti permulaan yang cukup terhadap terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur tahun 2018. Dan akhirnya pada hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara, Bu? Kerugian 100 juta 180.000. Itu peristiwa itu terjadi dugaan tahun berapa sih? Tahun 2018. Ya. Modusnya ya. Caranya. Jadi caranya dia ini sebagai ketua Karang Taruna, dia mengajukan proposal kepada Kabupaten Pemkab Kabupaten Lampung Timur, kemudian disetujui. Nah, setelah disetujui, proposal itu ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana peruntukannya. Itu anggaran total berapa yang pengajuan usulan dari hasil pemeriksaan? Kalau pengajuannya 225 tahap 1, tahap 2-nya juga mengajukan dicairkan 125 juga. Dari dua pencairan tersebut ternyata terjadi penyalahgunaan dengan jumlah 100.080.000. Preman yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang di Warung Aceh, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan, telah ditangkap oleh Polsek Medan Timur. Adapun video pemalakan itu viral di media sosial pada Rabu 22 September lalu. Tersangka bernama Erik Sitohang, 38 tahun, yang merupakan ketua sebuah OKP di wilayah Kecamatan Medan Timur, memalak korbannya bernama Aji Akbar, 22 tahun. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Fadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Halo Firda, selamat siang. Fadli, bisa Anda jelaskan berapa kali aksi premanisme terjadi di Kota Medan? Ya, belakangan ini Kota Medan diwarnai dengan aksi premanisme. Ada beberapa polsek yang saat ini tengah gencar melakukan penangkapan terhadap preman-premanisme yang melakukan pungli. Hingga saat ini yang terbaru yaitu pungli terhadap warung kelontong yang terjadi di Medan Perjuangan yang ditangani oleh Polsek Medan Timur. Begitu, Firda. Untuk pelakunya sendiri ini, motifnya apa melakukan pemalakan terhadap korban? Nah, saat kita wawancarai kemarin, pelaku mengaku uang retribusi atau uang pembinaan yang dikutipnya di setiap warung di sekitar kawasan kuasaannya, karena dia merupakan ketua OKP. Begitu, Firda. Mungkin Fadli bisa Anda ceritakan sedikit tentang kronologi pemalakan yang dialami oleh korban yang seorang pedagang ini. Baik, saat itu korban didatangi oleh pelaku dengan meminta uang pembinaan sejumlah Rp20.000. Nah, pelaku kesal karena beberapa hari yang lalu korban menyesal karena beberapa hari lalu pelaku juga meminta uang yang sama terhadap korban. Jadi sehingga kejadian ini terus berulang. Jadi korban memviralkan video pemalakan tersebut sehingga mendapat respon dari pihak kepolisian. Begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk memberantas adanya premanisme di Medan ini? Ya, kemarin kita juga sempat wawancara dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Riko. Pihaknya mengatakan akan menangkap pelaku-pelaku pungli atau preman yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Hingga saat ini memang terlihat beberapa polsek melakukan patroli
setelah kejadian yang kerap terjadi yaitu pungli di Kota Medan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Malam itu langsung ditangkap atau dibawa dari rumah kediamannya, dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Untuk pengakuan awalnya sampai sekarang Bang, tersangka itu sudah melakukan pungutan liar ke beberapa pedagang yang ada di situ Bang? Masih kita dalami, namun dari pengakuan awal dia baru meminta kepada pedagang tersebut dengan uang Rp20.000 berdalih untuk uang pembinaan. Itu satu pedagang ya Bang ya? Ya, satu pedagang. Nah Bang, mungkin untuk himbauan untuk kedepannya sebagai langkah pencegahan dari pihak kepolisian agar premanisme ini tidak berkembang di beberapa titik, itu bagaimana Bang? Kita melaksanakan penggalangan terhadap pedagang untuk bisa melaporkan apabila ada kejadian-kejadian pemerasan seperti itu. Lanjut, kita melakukan penggalangan juga kepada masyarakat terhadap ketua-ketuanya dipanggil untuk tidak berbuat melakukan pemerasan. Ini tersangkanya residivis atau gimana Bang? Tersangkanya tidak residivis. Baru kali ini? Ya. Oke. Nanti dikenakan pasal kemungkinan? Masih kita lakukan pendalaman, kalau memang ada unsur pidananya nanti kita lakukan penyidikan. Dari Sumatera kita beralih ke Jatim, Saudara. Seorang polisi Gadungan berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Madiun Kota pada Kamis 23 September. Polisi Gadungan tersebut bernama asli Aris Danan, yang menyamar menjadi seorang polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Madiun Kota bernama AKP Ahmad Jamiludin. Dari penyamarannya tersebut, ia berhasil menipu seorang PNS yang berprofesi sebagai guru bernama Edi, 57 tahun, warga Kecamatan Mauspati, dengan uang sebesar Rp68 juta. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat siang Firda. Ya. Sofyan, bisa Anda jelaskan bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku ini hingga bisa menipu korbannya dengan uang Rp68 juta ini? Ya Firda, awalnya ini memang korban mempunyai piutang kepada temannya yang lain, yaitu sebesar 690 juta Firda. Karena utangnya ini tidak kunjung dibayarkan, korban ini meminta tolong kepada pelaku yang mengaku sebagai seorang polisi berpangkat AKP yang bertugas di Satreskrim Polres Madiun Kota untuk menagihkan utang tersebut. Ini pelaku ini janji bisa melakukan penagihan utang tersebut, namun pelaku terlebih dahulu meminta ongkos sebagai operasional penagihan utang. Ini kejadian bermula pada tahun 2019 lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi tidak langsung 68 juta Firda, mereka diam memintanya secara bertahap. Selain berjanji bisa menagihkan utang, pelaku ini juga mengaku bisa melobikan keponakan dan anak korban untuk bekerja di kejaksaan setempat dan juga menjadi pegawai Pertamina serta menjadi guru di Kota Madiun. Karena tidak ada kecurigaan dari korban, akhirnya korban percaya saja kepada pelaku dan akhirnya memberikan sejumlah uang kepada pelaku hingga total 68 juta, Firda. Lantas Sofyan, bagaimana korban ini bisa mengetahui rekannya ini adalah seorang polisi Gadungan begitu? Setelah 2 tahun berjalan, mulai dari 2019 hingga 2021, korban ini mulai curiga karena sudah memberikan uang sebesar 68 juta sebagai operasional dan juga ongkos untuk bisa memasukkan anak serta keponakan untuk kerja, tapi utangnya ini tidak terbayarkan, Firda. Tidak ada sepeser pun yang disetorkan dari pelaku ini kepada korban, sehingga korban ini mulai curiga apakah benar-benar pelaku ini adalah seorang polisi. Karena mulai curiga, akhirnya korban ini melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota, serta menanyakan kepada SPKT apakah ada polisi berpangkat AKP yang bernama Ahmad Jamiludin yang bekerja di Satreskrim Polres Madiun Kota. Ternyata tidak ada, dan korban baru mengetahui bahwa dia menjadi korban penipuan polisi Gadungan, Firda.
Lantas bagaimana saat ini proses hukum yang dijalani oleh pelaku yang mengaku sebagai polisi gadungan ini? Ya, untuk pelaku sendiri sudah ditangkap Firda di sekitar Madiun Kota, tepatnya di SPBU Jalan Jenderal Sudirman. Yang bersangkutan sudah dibekap oleh Satreskrim Polres Madiun Kota dan saat ini sudah menjalani penahanan di Satreskrim Polres Madiun Kota, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Sofyan juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Madiun Kota KBP Dewa Putu Eka Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan penipuan dan penggelapan yang perbuatannya berlanjut. Jadi sesuai dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban Bapak Edi Sunarso pada tanggal 9 September 2021, di mana terlapor adalah atas nama Aris Ganan yang mengaku sebagai anggota Polri berpangkat AKP berdinas di Reskrim Polres Madiun Kota, yang mana korban bertemu dengan saudara Aris ini meminta bantuan untuk menagihkan utang, dan saudara Aris ini menjanjikan bisa untuk menagihkan utang-utang. Seiring berjalannya waktu selalu meminta uang kepada korban sampai dengan jumlah kurang lebih 68 juta. Namun sampai dengan waktu yang dijanjikan ternyata utang tidak bisa ditarik atau apa yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi. Beberapa kali terjadi pemberian uang sehingga akhirnya dilaporkan, dan pada tanggal 9 Juni, 9 September berhasil ditangkap oleh Polres Madiun Kota di seputaran wilayah Madiun Kota. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polresta Kota Jayapura mengadakan vaksinasi presisi di Saga Mall Abipura, Kota Jayapura, Papua, dan memberikan sembako telur hingga voucher 100.000. Panit Min Bimas Polsek Abipura, Ibda Taufik Rahim mengatakan, vaksinasi ini merupakan bentuk kerjasama dari Polresta Jayapura Kota, Polsek Abipura, dan tim relawan Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Tirza Bunyadoni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tirza. Halo Firda, selamat siang. Ya. Tirza, bisa Anda jelaskan sejak pukul berapa warga berada di lokasi vaksinasi ini? Baik Firda, untuk saat ini sejak pukul 9 pagi dan sampai sore hari ini aktivitas dari vaksinasi sendiri berjalan cukup lancar dan memang sudah dimulai sejak pukul 9 yang tadi telah saya jelaskan tentunya Firda. Tirza, lantas proses pemberian vaksinasi sendiri ini di sana apakah seperti apa berlangsungnya? Apakah antusiasme masyarakat juga tinggi begitu? Baik, untuk antusias dari masyarakat sendiri cukup tinggi mengingat sejak pukul 9 hingga siang hari ini juga tentunya bahwa melihat mereka mulai mengantri datang dari pagi hingga saat ini, melihat bagaimana animo masyarakat mulai datang tadi pagi seperti yang telah saya jelaskan bahwa mereka benar-benar cukup siap untuk melakukan vaksinasi. Dan memang untuk proses vaksinasi ini sendiri juga mereka mendapatkan informasi juga melalui via media-media online juga, baik itu WhatsApp group, dan juga mereka cukup merasa antusias mengingat kita sedang berada dalam Pekan Olahraga Nasional. Selain untuk meningkatkan imun tubuh, mereka juga ingin menyukseskan Pekan Olahraga ini sendiri. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebagian dari masyarakat sudah mengikuti vaksinasi pertama dan kebanyakan yang mengikuti dari tempat ini kebanyakan mengikuti vaksinasi dosis kedua. Dan hingga saat ini yang dapat kami sampaikan, Firda. Lantas Tirza, bisa Anda jelaskan mungkin sedikit tanggapan mungkin ya dari masyarakat yang divaksin di Saga Mall ini seperti apa? Baik, dari tanggapan yang kami peroleh juga bahwa masyarakat ternyata ingin melakukan vaksinasi ini memang dari diri sendiri dan dari dosis pertama hingga dosis kedua mereka mengaku bahwa untuk dosis pertama tidak ada gejala yang berlebihan sehingga mereka mengambil tindakan untuk bisa melakukan vaksinasi pada dosis kedua tentunya. Sehingga untuk itu mereka berharap juga bahwa kedepannya untuk reaksi-reaksi maupun gejala yang muncul tidak berlebihan, namun memang tetap seperti di awal untuk dosis pertama tidak ada lagi istilahnya gejala yang muncul dan membuat mereka takut untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Baik. Baik Tribuners, jurnalis kami Tirza juga sudah melakukan wawancara dengan Siti Hafsah, warga penerima vaksin, dan juga Ibda Taufik Rahim, Panit Min Bimnas Polsek Abipura. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah semua anak-anak saya sudah vaksin. Vaksin pertama dan kedua mereka sudah selesai. Untuknya kebetulan di Jawa. Oh, baik. Alhamdulillah vaksin pertama tidak ada gejala tanpa gejala. Mudah-mudahan vaksin ini bisa mengurangi penyakit COVID-19 di Papua. Dan semua masyarakat menyadari bahwa vaksin itu perlu. Pertama saya dapat sembako, pertama, kedua ini dapat telur. Oke. Baik. Tujuan dari vaksin ini adalah supaya pertama untuk mensukseskan PON 2021, yang berikut untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh kita. Dan yang berikut kami melaksanakan vaksin ini ada 10 tim ya, 10 tim untuk wilayah Jayapura Kota. Demikian. Setelah masyarakat sudah mendapatkan sertifikat vaksinnya, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, kita ada menyiapkan bingkisan berupa 2 rak telur, bingkisan, dan uang voucher senilai Rp100.000. Itu masyarakat memilih salah satunya. Jadi tidak untuk ketiga-tiganya, tadi memilih salah satu dari bingkisan tersebut. Jadi, ya. Target kami hari ini 200 orang. Alhamdulillah
5 hari yang sebelumnya ini target kami tercapai terus. Polres Pamekasan Madura menggelar peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 di Gedung Bayangkara pada Kamis 23 September kemarin. Pada peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 kali ini digelar dalam bentuk bakti polisi dan vaksinasi untuk tunawisma. Puluhan tunawisma diberikan tali asih seusai disuntik vaksin COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Guswanto. Halo rekan Firda, bersama dengan saya Guswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Guswanto, bisa Anda jelaskan ada berapa tunawisma yang divaksin oleh Polres Pamekasan kali ini? Baik, kemarin hari ini, tunawisma yang divaksinasi oleh Polres Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara Lalu Lintas ke-66, ada sekitar puluhan tunawisma ya. Mereka tanpa antusias untuk mengikuti vaksinasi ini karena saat saya melakukan wawancara dengan salah satu tunawisma, mereka memang sangat menunggu-nunggu adanya vaksinasi ini. Sebagian dari mereka bertanya-tanya apakah tunawisma juga akan mendapatkan vaksinasi. Ternyata dari pihak Polres Pamekasan juga memberikan vaksinasi khusus ya untuk tunawisma ini. Selain juga dari Polres Pamekasan juga melakukan vaksinasi terhadap para santri dan juga beberapa masyarakat di Pamekasan. Begitu rekan Firda. Lantas mengapa apa alasan dari Polres Pamekasan sendiri menyasar vaksinasi ini untuk tunawisma begitu, Guswanto? Iya, baik. Tunawisma di Pamekasan ini cukup banyak ya Firda ya. Sehingga adanya tunawisma di Pamekasan ini juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian dan juga Pemkab Pamekasan untuk dilakukan vaksinasi. Tujuan pertamanya yaitu mereka tidak ingin tunawisma ini menjadi klaster penularan COVID-19 di Pamekasan. Kemarin juga dari pihak Pemkab Pamekasan bekerjasama dengan TNI Polri dan juga Pemkab Pamekasan meresmikan sekolah tangguh. Mereka juga ingin mencegah adanya klaster baru di klaster dinas pendidikan. Nah, tunawisma ini juga menjadi sasaran target daripada Pemkab Pamekasan dan juga kepolisian Polres Pamekasan supaya kekebalan tubuh masyarakat, herd immunity-nya itu tercapai dengan secara maksimal. Jadi mereka menyasar banyak kalangan begitu, kalangan tokoh masyarakat, tunawisma, santri, terus juga anak sekolah, mahasiswa, dan saat ini nih fokusnya pada tunawisma. Begitu rekan Firda. Guswanto, lantas apa harapan dari Kapolres Pamekasan sendiri setelah melakukan vaksinasi begitu terhadap tunawisma yang ada di Pamekasan? Baik, dilakukannya vaksinasi terhadap tunawisma ini, Kapolres Pamekasan ingin merangsang ya masyarakat Pamekasan yang masih ada yang sangat kokoh dan sangat kekeh tidak mau divaksin ya. Ada sebagian masyarakat yang masih percaya dengan adanya hoax bahwa vaksinasi itu adalah hoax, vaksinasi itu adalah bikinan. Jadi melalui cara ini Kapolres Pamekasan itu ingin merangsang masyarakat supaya juga ikut ingin divaksin begitu. Jadi kalau sederhananya begini, tunawisma aja mau divaksin, masa masyarakat yang dalam kategori pikirannya waras begitu tidak mau divaksin, sehingga ada penyadaran dari diri sendiri karena sudah dari jauh-jauh hari dari kepolisian Polres Pamekasan dan juga TNI Pamekasan ini sudah gencar-gencarnya melakukan gerakan kepada masyarakat untuk agar ikut mensukseskan vaksinasi ini. Namun kenyataannya masih ada sebagian masyarakat ya, terutama masyarakat pelosok desa bagian daerah Pantura yang masih ada yang tidak percaya dengan vaksinasi ini, bahwa vaksinasi ini buatan lah, corona ini ada yang kepentingan begitu, sehingga melalui cara ini ada rangsangan yang langsung mengena kepada masyarakat itu. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Guswanto juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Pamekasan, KBP Rogib Trianto, dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Jadi kita ada 7 titik yang kita laksanakan vaksin, tapi hari ini kita fokuskan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kita hari ini target 1.300. Alhamdulillah kita dapat, mudah-mudahan ini dapat menggugah dan memberikan motivasi bagi masyarakat khususnya Pamekasan untuk kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi ini sehingga semuanya bisa
menjadi imun yang kuat bagi masyarakat yang ada di Pamekasan ini. Terima kasih untuk yang kami sampaikan. Utamanya Merdeka, program dari Bapak Presiden dan juga dari Kapolri untuk kedepannya, sehingga utamanya seluruh masyarakat Pamekasan bisa terdapat imun yang kuat bagi masing-masing individu untuk mencegah terjadinya atau terjangkitnya COVID-19. Terima kasih. Para tokoh lintas agama mencanangkan gerakan Manado Bersih dan Manado Sehat di puncak TPA Sumompo, BKSAUA, Manado bersama Pemkot Manado pada Kamis 23 September kemarin. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang bersama Sekda Manado Mikler Lakat. Berikut terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arthur. Ya, selamat sore Firda. Ya, Arthur, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pencanangan gerakan Manado Bersih dan Sehat ini? Oke, Tribuners, kemarin sore Pemkot Manado bersama BKSUA Kota Manado mencanangkan gerakan Manado Bersih dan Manado Sehat yang dipusatkan di TPA Sumompo. Jadi ini adalah ikhtiar dari pemerintah Kota Manado yang baru untuk mengeluarkan Manado dari predikat sebagai kota terkotor di Indonesia, dan uniknya ini melibatkan para tokoh agama dan memang berlangsung di TPA Sumompo. Jadi suasananya didahului dengan doa bersama, mengelilingi sebuah tiang yang dipasangi bendera merah putih. Kemudian setelah doa bersama diadakan pencanangan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Manado, Bapak Richard Sualang. Demikian, Firda. Arthur, lantas mengapa? Apa alasannya ini melibatkan tokoh agama dalam mengatasi sampah begitu? Jadi ini merupakan strategi dari Wali Kota Manado, Andre Ango, untuk memberdayakan tokoh agama, karena selama ini banyak sekali program pemerintah Kota Manado yang dijalankan melalui bantuan tokoh-tokoh agama, contoh vaksinasi. Jadi vaksinasi di Manado adalah yang tertinggi di Indonesia cakupannya, itu juga karena peran serta dari tokoh agama yang memberikan pemahaman tentang vaksinasi kepada masing-masing umatnya hingga mereka mau divaksinasi. Dan juga ini karena sebagai kota religius, suara dari tokoh agama itu lebih didengar oleh warga Kota Manado. Demikian, Firda. Arthur, lantas bagaimana gerakan ini yang dicanangkan oleh Pemkot begitu dan juga tokoh agama diteruskan hingga ke masyarakat? Bagaimana upayanya? Jadi ini setiap pekan dari BKSUA, tokoh-tokoh agama yang lintas agama yang tergabung di BKSUA turun ke kecamatan masing-masing tempat berdomisili, kemudian dari situ memberikan pengarahan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di sana untuk kemudian dari tokoh-tokoh agama itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada umat masing-masing. Jadi seperti itu konkretnya, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado Arthur Rompis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penampakan pedagang Starling atau Starbucks keliling di sekitaran Jakarta Pusat sudah kerap kali ditemui oleh masyarakat. Para pedagang Starling ini tinggal di Kampung Starling Senen, Jakarta Pusat. Mereka memiliki bos yang memberikan modal sebesar Rp1,5 juta untuk berdagang. Modal tersebut digunakan untuk biaya minuman kemasan, rokok, es, dan air panas. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwo Trengginas, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Satrio. Ya, baik. Halo Firda. Satrio, bisa Anda jelaskan ada berapa pedagang di Kampung Starling ini yang berjualan Starbucks keliling begitu? Baik, baik rekan Firda. Kampung Starling ini berada, ya, awalnya itu berada di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Itu pusat dari para pedagang Starling yang biasanya berjualan di pusat kota. Kemudian untuk pedagang yang mendiami di kampung tersebut berjumlah sekitar 400 orang dan juga ada 10 agen. Jadi 10 agen ini bos yang membawahi sekitar 400 pedagang di RT 1 RW 5 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen. Begitu. Satrio, lantas bagaimana cara merekrut pedagang baru dari bagian dari bosnya sendiri begitu? Jadi untuk proses perekrutan anggota baru ini terbilang tak sulit karena bosnya ini syaratnya hanya anggota yang membawa kenalannya gitu. Jadi anggota ini yang membawa kenalannya yang bisa bertanggung jawab sama anggota baru ini. Karena kalau itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan bila tidak ada orang yang bertanggung jawab sama kenalan yang dibawanya ini, nanti uangnya bisa dibawa kabur, uang modal untuk usaha dagang Starling. Jadi sebenarnya lebih mudah karena hanya bersyaratnya hanya ada orang yang tanggung jawab dengan kenalan dengan orang baru ini.
Lantas modal yang diberikan oleh agen kepada para pedagang Starlink begitu, apakah nantinya juga akan dikembalikan atau seperti apa informasinya? Ya, untuk modal nanti akan dikembalikan seiring dengan pemasukan pedagang Starlink setiap hari. Jadi nanti setiap hari dikumpulkan, tergantung kesepakatan dengan pihak bosnya, bisa diangsur per bulan atau per minggu seperti itu. Untuk dari para pedagang sendiri, apakah mereka sering berjualan di mana saja? Bisa ditemui di mana saja? Oke, untuk khusus jadi di beberapa wilayah di Jakarta itu memang tersebar kampung Starlink. Salah satunya itu berada di kampung Starlink di kawasan Senen ini. Nah, untuk di kawasan Senen ini mereka menyisir ke biasanya ke wilayah Senayan, ke taman-taman kota seperti di Taman Suropati, Lapangan Banteng, kemudian di kegiatan-kegiatan besar lainnya yang diselenggarakan di pusat kota, bahkan sampai ke Kemayoran. Mereka mencari titik-titik di mana orang-orang ramai gitu. Mereka menjemput bola gitu untuk melayani orang-orang di jalan raya. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jakarta, Satrio Sarwo Terengginas atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam melestarikan budaya leluhur, pemerintah Desa Nunuk Baru di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka menggelar tradisi mencuci benda pusaka Karuhun Nunuk pada Kamis 23 September kemarin. Kegiatan tersebut juga dalam rangka Hari Jadi Desa Nunuk Baru ke-550 tahun. Puluhan benda pusaka yang terdiri dari keris berbagai ukuran dan pedang dihadirkan dan dicuci menggunakan air kembang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eki. Halo Firda. Ya. Eki, bisa dijelaskan tradisi mencuci benda pusaka yang digelar di Desa Nunuk Baru Majalengka ini seperti apa informasinya? Ya, baik, kegiatan mencuci benda pusaka setiap tahunnya digelar ya, bersama dengan memperingati Hari Jadi Desa Nunuk Baru. Nah, untuk tahun ini Desa Nunuk Baru telah memperingati hari jadinya ke 550 tahun ya. Dalam pelaksanaan benda pusaka yang terdiri dari keris, pedang yang disimpan di para ahli waris keturunan leluhur dihadirkan dengan cara dibawa menuju bilik yang telah disiapkan. Sebelumnya para ahli waris atau para sesepuh di Desa Nunuk ini menyerahkan benda pusaka ke pemerintah kecamatan maupun ke desa setempat. Nah, berbagai benda pusaka itu lalu dicuci menggunakan air kembang yang mana diambil dari sumur ya, dari 7 dusun yang berada di Desa Nunuk Baru ini. Menurut sesepuh desa setempat, bahwa Desa Nunuk sendiri sudah ada sejak abad ke-14 ya. Desa Nunuk memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Kerajaan Talaga yang saat ini secara administrasi berada di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Nah, oleh karena itu berbagai benda pusaka yang berjenis senjata akhirnya juga dimiliki oleh Desa Nunuk. Gitu. Eki, lantas selain mencuci benda pusaka, begitu apa saja kegiatan lainnya yang dilakukan dalam Hari Jadi Majalengka ke-560 ini? Ya, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Nunuk Baru Majalengka bernama Nono Sutrisno, mengatakan bahwa selain menyiramkan pusaka yang sering digunakan oleh warga setempat, kegiatan di Desa Nunuk juga diisi dengan sejumlah kegiatan ya, di antaranya pentas seni rampak lesung dan silat buhun. Dalam kesempatan itu juga dipamerkan tenun gadot yang disebut-sebut sebagai kain khas desa tersebut. Banyaknya kebudayaan yang masih dipertahankan oleh Desa Nunuk membuat Desa Nunuk juga sempat masuk 100 besar ajang penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia dengan kategori desa budaya. Pemerintah desa setempat juga mengajak agar mengenalkan potensi hasil alami untuk dipamerkan. Jadi oleh karena itu kemarin juga ada warung amal yang mana berasal dari 7 dusun di Desa Nunuk yang memamerkan rempah-rempah
yang ada di masing-masing dusun tersebut. Di akhir acara, rempah-rempah yang terdiri dari berbagai makanan khas pedesaan itu direbutkan oleh para pengunjung ya yang datang menyaksikan secara gratis. Firda. Oke, saat ini kan masih dalam kondisi pandemi begitu ya. Apakah penerapan prokes di sana sudah dijalankan dengan ketat begitu dalam kegiatan ini? Ya, kegiatan mencuci benda pusaka sejatinya kegiatan yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat setempat, baik dari desa setempat maupun dari luar ya. Oleh karenanya masyarakat sangat antusias mengikuti gelar budaya tersebut. Namun masyarakat tampaknya abai ya dengan prokes protokol kesehatan, khususnya ada juga yang tadi tidak menggunakan masker maupun tidak ya kerumunan begitu. Ya, pantauan saya di lokasi juga warga tumpah ruah ya menyaksikan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat. Nah, warga yang antusias memadati semua lokasi acara adat, mulai dari area penyiraman, benda pusaka, dan kegiatan gelar budaya. Nah, tidak hanya itu, kerumunan juga terjadi ya saat jajanan atau hasil bumi desa Nunuk Baru sengaja disediakan dibagikan kepada warga yang hadir. Warga saling berebut ya tampak untuk mendapatkan jajanan tersebut. Nah, padahal di sana juga tampak ada beberapa petugas keamanan ya di lokasi, namun karena saking banyaknya warga, petugas juga tidak bisa berbuat banyak ya. Nah, sementara hasil wawancara dengan Kepala Desa Nunuk Baru bernama Nono Sutrisno berdalih banyaknya warga yang hadir dalam acara adat ini menandakan besarnya dukungan warga ya akan kebudayaan di Desa Nunuk terus dilestarikan. Artinya masyarakat sangat mendukung dengan kebudayaan di Desa Nunuk ini. Menurutnya dalam acara adat menyambut hari jadi desa ke-550 ini, serangkaian kegiatan yang sudah menjadi tradisi memang sengaja digelar. Ia beralasan hal tersebut demi kelestarian budaya yang ada di Desa Nunuk Baru ini. Beda. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Nunuk Baru Majalengka, Nono Sutrisno. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Itu di dalamnya ada gelar budaya. Yang satu gelar budayanya penyiraman pusaka, itu yang paling sakral. Terus yang kedua ada guar bumi. Biasa akan dilaksanakan penanaman. Biasa guar bumi dulu. Desa Nunuk itu tiap tahun dilaksanakan. Terus yang ketiga ada tenun gadot. Itu salah satu budaya, tetap di dalamnya hari ulang tahun desa. Dan ada nutu-nutu lisun, juga warung amal yang 7 blok. Alhamdulillah itu khasnya masing-masing di Desa Nunuk, itu tiap tahun digelar supaya terlihatlah tentang budayanya di Desa Nunuk Baru. Dan harapan kedepannya juga saya tetap menjaga tentang budaya Nunuk sampai kapan saya jaga, saya diteruskan dengan generasi penerus juga untuk ke depan. Itu yang seterusnya juga itu kan ada wisata kebun kapas ya, yang itu bahan baku tenun gadot. Nanti di tahun sekarang saya akan tanam di 1 hektar pohon kapas. Itu salah satu bahan baku untuk tenun gadot ke depan. Nanti lebih banyak lagi tentang pengrajin tenun gadot. Harapan baku bukan hanya di blok Desa Nunuk, di semua blok juga tentang tenun gadot akan dikerjakan, dan alhamdulillah untuk generasinya juga sudah disiapkan. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Festival Candi Muaro Jambi yang diselenggarakan sejak tanggal 23 hingga 25 September ini merupakan agenda tahunan yang diadakan di Candi Muaro Jambi. Pada festival tahun ini mengangkat tema bangkit berinovatif, berkolaborasi, dan berkearifan lokal. Festival Candi Muaro Jambi secara resmi telah dimasukkan dalam kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara atau KEN ke 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, ada Danang Noprianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Danang. Halo Firda. Ya. Danang, bisa Anda jelaskan apa saja kegiatan yang ditampilkan dalam Festival Muaro Jambi ini? Ya, untuk kegiatan dari Festival Candi Muaro Jambi
yang dilaksanakan pada 23 hingga 25 September tahun 2021 ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah penampilan seni budaya, kemudian pameran bazar UMKM, telusur sungai atau telusur kanal, selopo budaya, kuliner tradisional, lomba lagu daerah, lomba tari daerah dan kreasi, dan juga lomba hadroh. Lantas bagaimana kegiatan di hari pertama? Bagaimana pelaksananya? Bisa Anda gambarkan begitu? Untuk kegiatan hari pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, untuk kegiatan festival ini sendiri sebenarnya pada hari Rabu sudah dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim yang didampingi oleh Gubernur Provinsi Jambi dan juga Bupati Muaro Jambi. Pada kegiatan tersebut Bapak Nadiem Makarim membuka secara resmi kegiatan Festival Candi Muaro Jambi. Untuk kegiatan pada hari Kamis sendiri itu merupakan kegiatan olahraga. Mohon maaf, maksud kami kegiatan lomba yang dilakukan yaitu lomba hadroh dan lomba lagu Melayu. Selain dari lomba hadroh dan lomba lagu Melayu juga diadakan pameran kuliner tradisional dan juga pameran bazar UMKM. Untuk pameran UMKM ini sendiri bukan hanya dilakukan pada hari pertama, tetapi juga dilakukan selama 3 hari selama masa festival Candi Muaro Jambi, Firda. Lantas bagaimana untuk pelaksanaan pada hari kedua hari ini, Jumat 24 September? Untuk hari kedua ini merupakan rangkaian dari kegiatan hari pertama. Masih juga dilakukan kegiatan perlombaan, yaitu perlombaan tari daerah dan kreasi. Sebelumnya untuk perlombaan di kegiatan festival ini, para peserta mengirimkan video secara online dan kemudian dinilai oleh para dewan juri. Dan kemudian pada hari ini adalah penampilan peserta yang lolos menuju grand final. Ada 5 peserta, 5 grup yang berasal dari daerah Kabupaten Muaro Jambi yang hadir secara langsung untuk dinilai penampilannya oleh dewan juri. Kemudian agenda selanjutnya, agenda yang saat ini sedang berlangsung adalah agenda susur kanal atau susur sungai yang ada di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Peserta yang mengikuti kanal sungai kurang lebih sebanyak 20 hingga 25 grup peserta yang diikuti oleh beberapa instansi dari beberapa kabupaten, salah satunya dari Kabupaten Tebo, dari Kabupaten Darmasraya di Sumatera Barat, dan juga beberapa dari OPD di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Dan juga dari pesertanya juga dari beberapa UMKM dari Bank Jambi dan juga dari PTPN 6 Pabrik Teh Kayu Aro dan UKM Batik di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kegiatan sungai ini sendiri direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bupati Muaro Jambi dan direncanakan akan dibuka sekitar pukul 3 sore nanti. Dan lantas apa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada esok hari di hari ketiga pelaksanaan Festival Candi Muaro Jambi ini? Untuk hari ketiga sendiri itu merupakan hari puncak. Untuk kegiatan pada pagi dan siang hari itu masih sama, yaitu kegiatan perlombaan yang sudah dijadwalkan. Kemudian untuk pada malam hari itu adalah malam puncak yang rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno dan juga didamping oleh Gubernur Jambi, pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi, kemudian anggota DPR RI asal Jambi Haji Hasan Basri Agus dan juga Haji Bakri. Kemudian untuk kegiatan puncaknya sendiri akan dilakukan pada malam hari, yaitu untuk pengumuman hasil keputusan Dewan Juri mengenai pemenang dari perlombaan yang sudah dilaksanakan di Festival Candi Muaro Jambi. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jambi Danang Noprianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.